Berdiri sebagai tim oposisi, kami menolak adanya mosi ini. Satu kesalahan terbesar lawan Dewan Juri. Mereka kasuisme. Mereka menggunakan kasus Soekarno yang ingin menyatukan Papua dengan Indonesia. Bagaimanapun hal tersebut sudah terjadi di zaman modern yang dimana diplomasi itu sudah hal yang umum dan lumrah untuk dipakai. Sedangkan pada zaman Gajah Mada itu sebagian besar mereka masih menggunakan cara ekspansi yang dimana tim proposisi memberikan contoh yang tidak relevan dengan mosi ini. 3 poin klarifikasi juri. 1. Mosi ini merupakan mosi filosofis, maka kami harus menjelaskan mengapa ekspansi itu baik. Lalu Dewan Juri mereka belum menjelaskan mengenai dunia yang ada saat ini. Dunia saat ini itu adalah dunia yang masih yang berbentuk kerajaan, sehingga setiap kerajaan itu masih berdiri secara sendiri-sendiri atau independen. Apa manifestasinya? Sehingga dalam penyatuan kekuasaan itu memerlukan cara ekspansi atau penaklukan. Aktor dalam mosi ini adalah Gajah Mada. Kenapa? Apa manifestasinya? Sebagai parti dari kerajaan besar, maka untuk Gajah Mada menaklukkan suatu wilayah atau melakukan ekspansi itu merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Dewan Juri 2 poin sanggahan dalam mosi ini. 1. Tim proposisi mengatakan bahwa Gajah Mada tidak memiliki hak untuk menyatukan Nusantara karena dia bukan otoritas tertinggi. Negasi, hal tersebut salah. Bagaimanapun, pada zaman itu kerajaan itu masih berdiri sendiri-sendiri. Bagaimana mereka mau memiliki otoritas tertinggi? Sedangkan pada zaman Soekarno, Indonesia pada awalnya sudah bersatu, sehingga mereka sudah memiliki otoritas tertinggi. Meskipun hal tersebut benar, karena Gajah Mada bukanlah otoritas tertinggi, tapi kita harus mengingat bahwa Gajah Mada ini merupakan patih, sehingga ia memiliki hak untuk mengurus masalah ekspansi, perang, dan sebagainya. Dewan Juri, kami membalikan kasus mereka. Bagaimanapun, ini akan semakin buruk di kasus mereka apabila Gajah Mada tidak melakukan ekspansi demi moralitas, hak asasi manusia, dan sebagainya. Malah otoritas tertinggi yang mereka katakan untuk menyatukan wilayah dan sebagainya itu tidak akan tercapai. Kenapa? Karena kerajaan pada masa tersebut masih independen atau mereka masih berdiri secara sendiri-sendiri. Poin sanggahan kedua Dewan Juri, mereka mengatakan bahwa ekspansi itu melanggar hak asasi manusia, melanggar moralitas, negasi. Hal tersebut salah. Kenapa? Karena pada zaman itu hak asasi manusia belum ada, sehingga ekspansi itu merupakan hal yang tidak melanggar hak asasi manusia. Meskipun pada zaman itu, ekspansi melanggar hak asasi manusia, akan tetapi pada masa itu hak asasi manusia bukanlah masalah yang besar. Mengapa? Karena pada saat itu belum ada hukum yang mengatur mengenai hak asasi manusia, moralitas, dan sebagainya. Dewan Juri, kami membalikan kasus mereka. Bagaimanapun, jika Patih Gajah Mada memikirkan mengenai hak asasi manusia, moralitas, dan sebagainya, itu akan menjadi lebih buruk di sisi mereka. Mengapa? Karena suatu kerajaan tersebut tidak bisa maju. Karena bagaimanapun mereka memerlukan ekspansi supaya mereka bisa berkembang. Kenapa? Ketika mereka melakukan ekspansi dan mereka menaklukkan wilayah lain, maka mereka tentunya bisa mendapatkan komoditas dari wilayah yang mereka taklukkan, sehingga komoditas ini bisa mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dewan Juri, yang kami inginkan sebagai tim oposisi di sini adalah bertahan di status quo. Apa bedanya dengan tim proposisi? Bagaimanapun di sisi kami, karena kami melakukan ekspansi, kerajaan itu bisa memperluas wilayah, menyatukannya, dan mereka bisa mendapatkan komoditas yang mereka butuhkan dari ekspansi yang mereka lakukan. Baik Dewan Juri, beralih ke argumen pertama saya yakni mengenai persatuan. Masalah pada mosi ini adalah Nusantara yang masih terpecah belah. Analisis perubahan, di sisi kami akan melakukan ekspansi supaya Nusantara itu bisa bersatu. Karena ketika Gajah Mada itu menaklukkan suatu wilayah, maka wilayah tersebut akan tunduk ke wilayah Majapahit dan akan menjadi wilayah Majapahit. Apa dampaknya? Bagaimanapun hal ini baik, mengingat zaman dahulu itu masih dalam penyatuan wilayah itu harus melakukan ekspansi. Tujuannya pertama, mempercepat penyatuan wilayah. Ingat, Gajah Mada itu sudah melakukan sumpah yang dimana apabila Gajah Mada tidak bisa memenuhi sumpah ini, itu Gajah Mada akan dicap sebagai orang yang buruk. Kita juga harus mengingat bahwa Gajah Mada itu memiliki umur yang terbatas.
tentu dengan mengingat hal tersebut, maka Gajah Mada pastinya akan memikirkan strategi bagaimana menyatukan wilayah dengan lebih cepat agar sumpahnya ini bisa terwujud, yaitu dengan cara ekspansi atau menaklukkan wilayah lain dengan perang. Lalu yang kedua, menciptakan kepatuhan terhadap satu pihak. Kita harus mengingat Dewan Juri, dunia saat ini itu adalah dunia kerajaan yang mereka berdiri secara independen, secara sendiri-sendiri. Apabila ekspansi tidak dilakukan, maka tidak akan terjadi kepatuhan terhadap suatu pihak, yang dimana kalau misal mereka tidak yang dimana apabila suatu kerajaan itu masih berdiri secara independen, dia wilayah Nusantara tidak akan bersatu dan tidak akan menciptakan Nusantara, dan Gajah Mada tidak bisa memenuhi sumpahnya. Mengapa hal ini baik? Satu, Gajah Mada bisa memenuhi sumpahnya. Kita harus mengingat Dewan Juri, sumpah adalah hal yang sangat amat sakral pada masa itu. Sehingga apabila Gajah Mada berhasil menyatukan Nusantara dan memenuhi sumpahnya, maka Gajah Mada bisa dianggap sebagai orang yang sangat hebat karena dia bisa memenuhi sumpahnya. Dan kita harus mengingat bahwa Sumpah Palapa itu bukanlah sumpah yang ringan, akan tetapi Sumpah Palapa itu merupakan sumpah yang berat karena harus menyatukan wilayah Nusantara yang sangat amat luas. Lalu alasan yang kedua yaitu Nusantara bisa bersatu. Mengapa Nusantara bersatu itu adalah hal yang baik? Yang pertama, ketika Nusantara bisa bersatu, maka komoditas dari wilayah yang ada di dalam Nusantara tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup rakyat-rakyat yang berada di Nusantara. Yang dimana hal ini baik Dewan Juri karena para rakyat yang ada di Nusantara ini bisa memenuhi kebutuhan hidupnya hanya dengan mengandalkan wilayahnya sendiri, yaitu wilayah Nusantara. Sekian yang dapat saya sampaikan sebagai tim oposisi. Sejauh ini saya bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih.